Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah rancangan percobaan. Kali ini saya akan membahas tentang uji lanjut dengan menggunakan metode Duncan. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, uji perbandingan atau uji lanjut itu kita sudah bahas tentang BNT dan BNJ. Di kali ini saya akan membahas tentang uji Duncan. Saya akan bagikan materinya. Lama sekali nih. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang uji BNT dan uji BNJ. Kali ini saya akan membahas tentang uji Duncan. Sementara uji kontras ortogonal nanti saya akan share videonya ya. Baik, kita mulai. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa analisis ragam atau ANOVA atau UGF itu hanya menghasilkan informasi kesimpulan apakah di antara perlakuan diuji itu terdapat perbedaan atau tidak, atau H0 diterima atau ditolak ya. Jadi jika terdapat perbedaan antara perlakuan atau H0 diterima, H0 ditolak, belum dapat diketahui mana di antara perlakuan tersebut yang berbeda. Ya. Oleh karena itu diperlukan uji lanjutan untuk mengetahui perlakuan mana saja yang berbeda. Jadi saya refresh kembali. Nah, uji lanjut itu sebenarnya ada dua kelompok ya. Yang pertama uji perbandingan berpasangan ya. Uji perbandingan berpasangan itu kita sudah bahas dua, BNT, BNJ ya, dan uji Duncan ya. Sementara uji lanjut yang kelompok perbandingan berkelompok itu ortogonal kontras dan ortogonal polinomial ya. Kita akan bahas nanti hal itu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji Duncan atau uji Duncan multiplex range test ya. Nah, di beberapa referensi ada yang menamakan dengan uji jarak berganda ya, Duncan ya. Kemudian uji DMRT berbeda dengan uji BNT atau BNJ ya. Kalau pada uji BNT atau BNJ kemarin kita sudah bahas bahwa perbandingan terhadap nilai rata perlakuan hanya menggunakan satu nilai pembanding ya. Berapapun jumlah perlakuan hanya satu pembandingnya, baik itu BNT maupun BNJ. Sedangkan uji Duncan ya itu lebih dari satu, tergantung kepada banyaknya perlakuan. Kalau perlakuannya misalnya P, maka P dikurang 1. Kalau perlakuannya misalnya 4, ya maka pembandingnya adalah 3 ya, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kalau kita mau jujur bahwa sebenarnya semakin banyak perbandingan, pembanding itu semakin bagus ya. Oleh karena itu, kenapa demikian? Karena uji Duncan itu lebih teliti.
dan bisa digunakan untuk membandingkan pengaruh perlakuan dan jumlah perlakuan yang besar. Ya. Uji Duncan ini penggunanya lebih rumit, tapi ya lebih rumit sedikit, ya lebih rumit sedikit, tetapi tidak susah asalkan kita bisa memahami tahap demi tahap. Ya, sebenarnya tidak rumit. Ya, tapi kalau kita sudah paham, kira tidak ada masalah. Nah, untuk menguji itu maka ada beberapa masukan atau parameter yang kita perlukan. Yang pertama adalah data perlakuan, ya saya kira sama juga yang ke BNT sama BNJ. Kemudian taraf nyata, jumlah perlakuan, derajat bebas galat, dan tabel Duncan, ya. Tabel Duncan itu ada tabelnya tersendiri. Kali ini saya akan kita akan menyelesaikan contoh yang kita berikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Dalam pertemuan sebelumnya, terutama pada materi rancangan lengkap, situ ada contoh, ya, tabel 34 ini, ya. Di situ ada data perlakuan ada 6, kemudian ada ulangannya 5, jadi ada 30 data, ya, hasil penelitian. Nah, dari perhitungan secara manual, ya, kita bisa mendapatkan ternyata hitungnya adalah 14,37. Berbeda sangat signifikan, ya, sangat nyata, karena lebih besar daripada tabelnya pada taraf 1%, ya. Berbeda sangat nyata. Nah, dari sini kita lihat bahwa tidak bisa kita membandingkan, tidak bisa hanya merupakan perbandingan global, hanya mengetahui perbandingannya saja, yang mana yang berbanding. Oleh karena itu dalam uji lanjut ini, uji Duncan ini saya akan menggunakan SPSS, ya. Kita akan menggunakan SPSS karena masalah rumus yang digunakan saya kira ada di materi yang sudah saya berikan, ya. Nah, langkah-langkah pertama yang pertama adalah sama dengan biasa, kita buka dulu SPSS, ya. Ya, situ ada dua tampilan. Yang pertama adalah variabel dan data, ya. Contohnya seperti ini. Ini variabelnya, perlakuan, kemudian nilai nitrogen, ya. Jadi datanya sudah ada, saya sudah entry, ya, sudah masukkan. Ini kemudian kedua, ini adalah data nilai nitrogen. Jadi ada 20-30 data di sini, ya. Nah, langkah kedua adalah kita menggunakan analyze, kemudian compare kemudian unway ANOVA, ya. Nah, kita dapatkan seperti ini, ya. Ini adalah ilustrasinya, gambarnya, ya. Analyze, kemudian compare kemudian one way ANOVA, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi variabel dua perlakuan itu dimasuk, ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita masukkan nilai nitrogen ke dalam kotak dependent list, ya. Nah, kemudian perlakuan ke kotak faktor, kemudian kita klik post hoc-nya, ya. Kemudian kita centangkan, terus continue dan oke, ya. Ini kita masukkan nilai nitrogen ke dependent list, kemudian faktornya itu adalah perlakuan, ya. Kemudian kita tekan option, ya, post hoc, ya. Nah, kita pilih, dan ini ada banyak pilihan memang, ya. Continue, ya. Continue sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jadi ada dua outputnya, ya, ANOVA. Jadi dari sini 14,37, ya, sama dengan tadi yang secara manual, ya. Nah, ini adalah data daripada uji Duncan. Dari sini ada pembandingnya itu adalah ada 5. Jadi kalau ini perlakuannya tadi ada 6, maka pembandingnya adalah 5, ya. Yang pembanding pertama adalah ini, kedua ini, ketiga ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menginterpretasi output uji Duncan, ya. Nah, kita sudah lihat tadi itu bahwa
nilai Duncan ada 5 nilai pembanding, ya, ada nilai-nilai pembanding. Nah, di sini kita lihat bahwa pembanding ini untuk membandingkan antara ini sama ini, ya, ini adalah pembanding. Nah, dari data SPSS ini kita lihat di sini ada 5 kolom, ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ini menunjukkan bahwa kolom 1 ini yang berada di kolom 1 ini adalah berarti tidak signifikan, ya. Nah, tentu dalam menginterpretasi tentu harus diurutkan dulu, ya. Harus diurutkan terlebih dahulu, ya, di mana urutan yang paling kecil itu adalah DOC 13, ya, seperti ini, ya. Jadi di sini ada 5 kolom, ya. Ini, ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, ya. Kemudian untuk memudahkan kita dalam membaca daripada notasi, maka kita bisa buat seperti ini. Ini perlakuan, ya. Ini adalah rataan, ya. Jadi kita urutkan dari yang kecil, ya, ke yang paling besar. Nah, kita lihat di sini perlakuan 3.13 yang paling kecil itu kita beri simbol A, ya. Kita beri simbol A karena dia berada di kolom 1. Kemudian perlakuan 3.4 kita juga beri simbol A karena dia berada di kolom 1. Kemudian kita beri juga notasi B karena juga dia muncul di kolom 2. Ya. Ini. Kemudian gabungan itu kita beri di simbol C, B karena dia berada di kolom 2, ya. Ini 15. Nah, kemudian kita beri juga simbol C karena dia juga berada di kolom 3, ya. Kemudian DOC 7, ya. DOC 7 ini adalah kita beri simbol C karena dia berada di kolom berapa tadi? DOC 7 beri C sama D, ya. Nah, DOC 7 ini karena dia berada, C itu berada di kolom 3, dia juga berada di kolom 4. Kemudian DOC 5, ya. DOC 5 dia D saja karena dia hanya muncul di kolom 4, berarti D. Sedangkan terakhir adalah DOC 1 E saja karena dia berada di kolom 4, kolom 5. Ya. Dari sini kita lihat bahwa, ya, kita lihat bahwa perlakuan DOC 13 dengan DOC 4 itu sama, tidak berbeda nyata, ya. Ya. Ini simbolnya yang sama, berarti notasinya sama, berarti menunjukkan dia tidak signifikan, ya. Dia sama, ya. Jadi simbol yang notasi yang sama berarti dia sama, ya. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa yang paling tinggi itu adalah perlakuan 3.1. Dia paling tinggi, ya, dan tidak berbeda nyata di antara yang lain, ya. Kalau DOC 5, DOC 7 ini sama saja, ya. Kemudian DOC 7 sama DOC gabungan ini sama saja, ya. Begitu pula gabungan sama B sama saja. DOC 4 sama saja, ya. Jadi dari sini. Ya, saya kira demikian. Nah, untuk jelasnya kita langsung praktek menggunakan SPSS, ya. Datanya sudah saya masukkan. Sama dengan ini data variabelnya, view-nya variabel, ya. Perlakuan, ya. Perlakuan kita beri label perlakuan, ini ada value, ya. Value-nya itu, nah, kalau 1, DOC 1, ya, 2, DOC 5, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian datanya ada 30, ya. 30. Kemudian kita menggunakan
parmen, one way ANOVA ya. Nah, kemudian tadinya kan di sini ya. Ini. Nah, ini kita masukkan ke ini. Perlakuan kita masukkan sebagai faktor. Kemudian kita centang post hoc ya. Nah, kita pilih Duncan ya. Continue. Ya, terus oke. Kita tunggu hasilnya. Mana hasilnya? Nah, ini. Nah, ini hasilnya ya. Ini masih dalam proses. Nah, ini kan tadi 14 ANOVA-nya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini. Jadi, saya kira itu tentang uji lanjut atau uji perbandingan berganda dengan menggunakan metode Duncan ya. Ya. Uji perbandingan multi jarak ya. Demikian, kita ketemu kembali dalam materi-materi berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.